Selamat siang. Kelompok 1, PKP Muara Labuh akan memulai presentasi evaluasi prospek panas bumi. Kelompok ini beranggotakan Adi Harja, Della Bella, Hirmolana, Muhammad Algi, dan Mutiara Sukma. Ini adalah outline dari presentasi, yaitu adalah sekilas tentang WKP Muara Labuh, Potential Problems, Environmental Assessment, Regulation of WKP, Finance, dan Conclusion. Next. Sekilas tentang WKP Muara Labuh. WKP ini berada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solok Selatan, memiliki potensi yang cukup bagus. WKP ini dikontrol oleh sesar Sumatera dengan litologi berupa dominan tuf dan vulkanik, dan secara tektonik berada di ujung segmen suliki yang berasosiasi dengan sesar menganan, yakni sesar Sumatera atau sesar Semangka. Next. Secara geokimia, beberapa manifestasi berupa mata air berupa pH netral dengan partial equilibrium liquid. Fumarolnya memiliki data NCG yang bagus dan menunjukkan komposisi isotop yang terfraksinasi dari fluida yang lebih dalam. Ini adalah data geokimia yang telah diplot. Next. Ini adalah penampang geofisika yang menunjukkan data geofisika berupa data MT 2 dimensi dan 3 dimensi yang menunjukkan batas-batas konduktivitas sistem panas bumi dari lapangan Muara Labuh. Dari data ini dapat diketahui batas-batas geofisika dengan mengetahui BOC. Dari data geofisika ini dapat diketahui geothermal play dari lapangan Muara Labuh itu sendiri. Selanjutnya. Berikut masuk ke desain dan tipe pembangkit listrik yang cocok untuk WKP Muara Labuh. Tipe pembangkit listrik yang dipilih adalah dual flash steam cycle, yang dimana pada slide ditunjukkan rangka dari pembangkit listriknya beserta dan diagram aliran energi TS-nya. Pemilihan ini karena pada WKP Muara Labuh terdapat dua manifestasi yang dapat menghasilkan dua fasa uap basah, yang juga pada WKP ini memiliki potensi sebesar 80 MW. Lalu untuk monitoringnya akan dilakukan mikrogravity untuk mengecek kestabilan permukaan dari tanah di WKP. Selanjutnya ialah potensial problem atau permasalahan yang berpotensi. Yang pertama ialah karakteristik dari fluida seperti kandungan nilai NCG yang terlalu tinggi atau rendah. Yang kedua, mata air panas dan yang memiliki pH yang terlalu asam. Dan yang terakhir ialah sistem panas bumi yang didominasi oleh uap. Next. Yang kedua ialah head loss. Nah, head loss dari prospek panas bumi Muara Labuh ini di wilayah mencapai dari wilayah selatan dari Pantah 9 ke Sapan Manulong. Sekitar setengah dari sumber daya daerah. Nah, wilayah selatan itu didominasi tanah yang mengepul, lumpur kolam, dan kemarau khas dari manifestasi sistem panas bumi. Next. Nah, yang ketiga ada topografi dari WKP Muara Labuh yang tergolong curam. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang environmental assessment, di mana dalam pengembangan panas bumi ini akan didapat 3 dampak lingkungan. Yang pertama adalah physical impact, yaitu berupa penurunan kualitas udara, air, erosi, dan juga peningkatan laju limpasan air. Kemudian ada biological impact, yaitu berupa terancamnya biodiversitas, flora dan fauna sekitar. Kemudian ketiga adalah social impact, yaitu munculnya konflik sosial, persepsi masyarakat, dan juga ketimpangan sosial. Next. Dari dampak tersebut dapat dilakukan beberapa rencana mitigasi. Yang pertama untuk physical impact dapat dipasang alat pemantau H2S di beberapa lokasi uji produksi. Kemudian untuk mengurangi bising ditetapkan buffer zone dan juga alat pelindung pendengaran bagi pekerja. Kemudian membuat saluran air menuju ke area parkir. Dan yang terakhir adalah melakukan penanaman pohon dan melakukan pekerjaan tanah pada musim kemarau untuk mengurangi dampak erosi.
Next. Kemudian untuk biological impact dapat dilakukan dengan relokasi dan melakukan kegiatan perburuan fauna dan flora, dan juga meminimalkan area lapangan terbuka dengan vegetasi tanaman. Terakhir, untuk social impact dapat dilakukan penyampaian informasi lowongan kerja kepada masyarakat, melakukan identifikasi kepemilikan lahan dan pembebasan lahan secara adil, dan juga menyediakan fasilitas sanitasi yang layak di area WKP. Next. Untuk dampak lain, yaitu munculnya berbagai jenis limbah. Yang pertama ada limbah padat, limbah cair, dan terakhir ada limbah bahan berbahaya atau B3. Next. Untuk pengelolaan limbah ini dapat dilakukan rencana sebagai berikut. Setiap limbah memiliki bentuk penanganan yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya, regulasi mengenai pengelolaan dan pengembangan dari WKP Muara Lobok. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, kewenangan penyelenggaraannya perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Next. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung untuk menghasilkan listrik. Nah, di dalam PP ini diatur mulai dari wilayah kerja, penawaran wilayah kerja, kegiatan pengusahaan panas bumi, hak dan kewajiban pemegang izin panas bumi, usaha penunjang panas bumi, dan harga energi panas bumi. Lalu pada Standar Nasional Indonesia 6009 Tahun 2017 berisi klasifikasi sumber daya dan cadangan energi panas bumi di Indonesia berdasarkan tahapan penyelidikan yang mencakup penyelidikan geologi, geokimia, geofisika, teknik reservoir, dan estimasi kesetaraan listrik. Lalu, next. Pada ESDM nomor 36 tahun 2017 tentang tata cara penugasan survei pendahuluan atau PSP dan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSP sebagai upaya menggeliatkan investasi di bidang panas bumi. Yang kedua ada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2017. Ini mengakomodir pengaturan mengenai perencanaan, penyiapan, penetapan, penambahan data, perubahan, pembatalan, serta penggabungan dan pengembalian WKP. Nah, yang terakhir ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2018 yang merupakan amanat dari peraturan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada stakeholders dalam memanfaatkan data dan informasi panas bumi secara transparan, serta mendukung pelaksanaan government drilling yang terkait pada substansi kompensasi harga data dan informasi panas bumi. Jadi berdasarkan aturan ini, data umum dan data interpretasi pada lapangan panas bumi bersifat terbuka. Next. Selanjutnya, berikut adalah timeline dari pengembangan panas bumi WKP Muara Lobok selama 10 tahun. Next. Untuk potensi risiko terdapat 6 potensi risiko yang dapat terjadi. Yang pertama adalah risiko resources, kedua construction and technological risk, kemudian drilling risk. Yang keempat operation and maintenance risk and availability risk. Yang kelima ada transmission risk, dan yang terakhir adalah legal and regulation risk. Next. Selanjutnya masuk ke laporan finansial. Berdasarkan data WKP Muara Lobok, pada WKP terdapat daya listrik kapasitas 80 MW dengan harga $6.251 berdasarkan Asian Center of Energy per kWh per kilowattnya, maka diperkirakan kos dari WKP Muara Lobok sendiri ada sebesar $500 juta. Berikut adalah penjelasan dari CAPEX dan OPEX dari proyek Muara Lobok itu sendiri. Selanjutnya ada diagram perbandingan kos dengan risk, yang mana semakin tinggi kosnya, maka risknya akan semakin rendah, yang mana semakin banyak kos akan semakin
dekat ke tahap akhirnya. Berikutnya ada tabel harga tarif listrik geothermal berdasarkan Permen SDM nomor 17 tahun 2014. Lalu ada proyeksi kurva S dari perbandingan penyelesaian terhadap risiko. Karena semakin tinggi penyelesaiannya, maka akan semakin rendah risikonya. Begitu pula sebaliknya. Berikutnya masuk ke analisis BEP. Dengan daya listrik sebesar 80.000 kWh dari WKP Muara Labo, dengan penggunaan maksimum besar 0,80% dan 8.760 jam dalam setahun, didapatkan output KWH dalam setahun adalah 560 juta KWH. Lalu dengan harga listrik berdasarkan BPP Sumbar sebesar $0,07, didapatkan pendapatan sebesar $39 juta per tahun. Lalu dilakukan analisis perbandingan cost dengan revenue-nya. Berdasarkan grafik, analisis ini titik BEP didapatkan pada tahun ke-16. Next. Ini adalah kesimpulan berdasarkan penjabaran yang telah tim kami lakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, izin bisnis yang berlaku untuk lapangan panas bumi Muara Labo adalah 37 tahun. Zona praproduksi seperti timeline yang telah dijelaskan dimulai dalam jangka waktu 10 tahun. Potensi yang terdapat pada lapangan ini adalah 80 MW. Lapangan panas bumi ini seperti kurva BEP yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki profit atau keuntungan setelah beroperasi kurang lebih selama 16 tahun. Dengan demikian berakhirlah presentasi dari tim ini. Inilah akhir dari presentasi ini. Terima